Saudaraku, pernahkah kita melihat lautan yang begitu luas, samudra, pantai, dengan air yang jumlahnya begitu banyak? Pernahkah kita berpikir tentang ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, surat Al-Kahfi, ayat yang ke-109. Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Katakanlah wahai Muhammad, sekiranya lautan menjadi tinta untuk menulis kalimat-kalimat Tuhanmu, sungguh habislah lautan itu sebelum kalimat-kalimat Tuhanmu habis ditulis, meskipun kami datangkan tambahan sebanyak itu pula. Ayat ini menjelaskan kepada kita logika berpikir bahwasannya kalau seandainya lautan itu dijadikan tinta oleh Allah Jalla Jalaluh dan digunakan untuk menulis ilmu Allah, digunakan untuk menulis kalimat-kalimat Allah, niscaya lautan itu akan habis dan kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa Ta'ala belum selesai ditulis. Bahkan dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Luqman ayat yang ke-27, walau annama fil ardi min syajaratin aklamun wal bahru yamudduhu min ba'dihi sab'ata abhurin ma nafidat kalimatullah innallaha azizun hakim. Dan seandainya pohon-pohon di muka bumi ini kami jadikan sebagai pena dan lautan kami jadikan sebagai tinta, kemudian kami tambahkan kembali 7 lautan, niscaya lautan itu akan kering, namun kalimat Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan habis ditulis. Allah jadikan pohon-pohon di muka bumi, betapa banyak pohon di muka bumi ini Allah jadikan sebagai pena untuk menulis kalimat Allah, dan lautan, dan kami tambahkan 7 lautan sebagai tintanya, niscaya pena itu akan rusak dan lautan itu akan habis, namun kalimat Allah Subhanahu wa Ta'ala belum selesai ditulis. Luar biasa, Masya Allah. Ini perumpamaan yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala mengenai ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita manusia betapa tingginya ilmu mereka tidaklah layak untuk menyombongkan diri, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala zat yang maha berilmu. Bahkan Musa alaihissalam dalam sebuah riwayat pernah bertanya tentang ilmu Allah, maka Allah beri perumpamaan kepadanya seekor burung yang sedang minum air di lautan. Kemudian dikatakan kepada Musa, wahai Musa, air yang menempel pada ujung paruh burung itulah ilmu makhluk, sedangkan air laut itulah ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita sebagai umat Islam, sebagai kaum muslimin, sebagai makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dhaif, tidak layak menyombongkan diri dengan ilmu yang kita punya, sehingga kita menjadikan orang yang hina ketika kita menyombongkan ilmu kita di hadapan para makhluknya. Bahkan Nabi Muhammad SAW senantiasa berdoa setelah sholat subuh, wa qur rabbi zidni ilma, ya Allah tambahkanlah kepada kami ilmumu. Maka kita sebagai umat beliau mengikuti sunnahnya, membaca doa tersebut setelah selesai sholat subuh. Wallahu ta'ala a'lam bissawab.